Gue saya ngarang. Lho. Ya apa iki? Aku tak nambah yang tadi ya, cerita yang tadi loh, yang terkait apa pengendali tadi ya. Jadi begini loh, itu sebenarnya nyambung dengan redaksi yang lain bahwa begini, di mana ada Habib atau komunitas Arab, komunitas Habib, di situ tidak akan terkena tembakan atau aman gitu. Nah artinya apa? Ya memang sudah dikendalikan gitu loh. Berarti mengantek Belanda gitu loh. Berarti mengantek Belanda. Ya, yang jelas imigran Yaman itu yang jelas imigran Yaman itu suka bikin kisru, udah garis besarnya gitu. Kok mau dibela gimana lagi? Iki gara-gara bikin kisru. Ini multi tafsir ini. Orang multi tafsir memang tukang kisru, itu aja ditarim aja. Itu yang ditarim itu dia merebut, itu sejarahnya ada. Makanya kalau mau baca literasi itu yang lengkap. Jangan tanggung-tanggung. Ya, sebenarnya saya tadi itu pengen komentar ini, Kang. Aduh, mata saya tuh susah ya. Kang Rian. Kang Rian tadi kan mengatakan, oh ada yang alim misalkan siapa Al-Jufri misalkan ya, yang sering, saya juga sering dengerin ceramahnya Al-Jufri. Ya. Terus dulu itu saya itu termasuk pengagum Abu Bakar Al-Adni ya. Nah, Abu Bakar Al-Adni. Saya itu awal-awal baca kitabnya, wah ini yang realistis ini. Karena menyerang Habib ini, menyerang kehaluan Habib ini, waduh ini bagus ini. Bahkan mengatakan bahwa oh kitab Syarhul Ainiyah terus Al-Ghurrar itu ya memang halu kan gitu, ini kan gitu kan. Saya kira dia itu objektif. Nah ternyata di kitab yang lain dia juga halu gitu loh maksudnya. Nah jadi makanya kita bisa nganu Kang. Mohon maaf Al-Jufri itu saya juga menemukan yang lucu-lucu gitu loh. Nah iya makanya gini loh, kita itu harus objektif. Ketika yang disampaikan itu memang ilmu beneran ilmu, ya kita ambil. Kalau yang enggak ya ngapain diambil kan gitu. Iya, tetapi kita harus juga membaca politiknya. Orang yang dari pihak mereka yang berilmu itu menutupi mereka yang tidak berilmu. Lah memang ada kayak gitu, memang ada. Menutupi konspirasinya begitu loh. Itu yang menjadikan kebiau ya itu kan di situ pada akhirnya. Oh podo wae ternyata kan gitu. Cuman kita kan di situ kan mencoba untuk objektif satu dan kemudian ya, kalau dia sedang ya gitu. Betul. Makanya kalau dia sedang membicarakan kebenaran ya kita katakan benar. Kalau nah gitu itu apa objektifnya harus di situ. Kalau salah ya salah gitu loh. Enggak bisa. Iya. Mau siapapun itu. Kayak kemarin ya, Si Ali Jum'ah itu beliau itu dikritik loh oleh beberapa ulama itu di kalangan ulama itu. Ya gitu biasa aja kok. Seorang mufti loh. Iya. Termasuk saya Ali Jum'ah ketika mengisbat Ratu Inggris itu kan juga banyak kritikan. Banyak dan itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Apalagi saya Ali Jum'ah mengisbat Ba'alawi, nah itu. Tapi kalau saya dengar mengisbat itu kayak gurung Kang kalau beliau. Cuman beliau itu menghimbau untuk tidak terlalu ngurusin masalah itu. Kayak gitu. Ya sekarang gimana kita nggak ngurusin kita jadi belokan itu semua kan datangnya dari kelompok mereka tuh. Intinya itu gini saudaraku, intinya di Jawa ini yang memerdekakan Indonesia itu Habib Abu Bakar. Terus begini kawan-kawan, sebenarnya saya itu membaca itu dari sisi algoritma dari kitab-kitab Ba'alawi, karena sudah terlalu banyak kitab yang saya baca itu untuk kitab khurafat maksudnya. Nah algoritmanya itu begini, dia itu tidak mau kalah saing, bahkan dengan Nabi pun tidak mau kalah saing, bahkan dengan Allah pun tidak mau kalah saing. Bahkan mohon maaf, ketika ada satu cerita di Surabaya misalnya Mbah Wahab Hasbullah yang itu tersohor ya dari banyak kiai, oh bisa melempar pesawat dengan gapyaknya misalkan, itu kan ada cerita kayak gitu ya kan. Nah itu dia juga nggak mau ketinggalan, dia menerbitkan satu kitab yaitu kitab ini yang tujuan itu semacam itu. Jadi setiap periode dia tidak mau kalah, pokoknya ulama-ulamanya begitu.
Bahkan Syekh Abdul Qadir itu ketika bisa apa, dia harus bisa gitu. Bahkan lebih gitu. Bahkan lebih daripada itu. Artinya apa? Ya memang Ya nggak mau lebih. persaingan. Ya lebih Mas wong itu aja Kanjeng Nabi Sayyidina Ali Hasan apa Husain ikut ngaji Nawusoro kok sama Habib. Nah, itu kan orang kutluk. Kotluk. Mero 70 kali itu kan orang pekok. Kalau meninggal ditanyain man robuka Habib siapa itu, mana biuka Habib lah, itu kan ngomong pekok. Jadi macan itu rasa sadar gitu. Macan itu rasa sadar. Lain mini. Yang benar yang mana? Man robuka yang benar yang mana? Gini. Ya, nggak usah ditafsir. Jadi saya kesimpulan. Ya kasih jawaban lah. Sebentar Pram, gini ya, kalian ya. Gini ya, artinya tadi kesimpulan dari tadi itu ya yang saya dengarkan itu memang benar kata Mas Bang Rian. Ya Malia, kita itu harus objektif ya. Kalau memang benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Walaupun tujuan mereka itu seakan-akan saling menutupi ya. Memang itu benar keadaannya seperti itu memang ya. Cuman ya perkataan Syekh Ali Jum'ah, ini kan Rian ini kan dulu pernah ke Mesir ya. Itu bukan mengisbat sebenarnya. Itu benar, hanya menurut kalangan mereka saja yang mengatakan mengisbat. Iya, si Abdul Qadir Jilani ini gimana bisa mau nolong orang dari India ini? Kamu enggak Macan kamu lewat aja enggak tahu kok. Enggak begini dulunya. Dengarkan saya dulu. Iya, Kalian sudah panjang itu lebar. ya. Ini saya komparasi dulu. Nanti dijawab boleh. Kamu dengarkan aja. Karena kamu enggak bisa untuk memahami, enggak sampai ilmu kamu. Jadi si Ali Jum'ah itu enggak Ngene loh. gitu. Ini loh, kok memahami, menunjukkan datanya saja dia enggak tahu kok gitu loh. Orang tenggelam di Hindia beliau dibak. Kok iso nolong ngono lho, Kak? Ojo dimiut bar. Kamu diam, kamu dengarkan aja Macan. Bukan aku ini ngeremehkan enggak. Karena kamu itu kalau beli kopi bukan diminum Itu Macan, itu permainannya Kobar sebagai manipulator yang lagi cari budak. Enggak begini gini. Ya realitanya gitu. Pertanyaan saya, gimana orang tenggelam di Hindia beliau di Baghdad menolong? Coba Saya Abdul Qadir redaksinya. Jilani Ini loh. kayak enggak enak sampai Coba redaksinya gimana? Kita baca Dalam dari redaksinya. kitab Al-Bahjat Al-Asrar. Ya, Coba itu Bahjat coba Al-Asrar. baca. Karangan siapa? Coba baca Coba baca. Coba bisa tunjukkan redaksinya enggak? Coba. Redaksi muter-muter apa? ya. Jangan muter-muter ya. Jangan muter-muter. Ini loh biar kita kupas ya, biar kita kupas. Nah, biar kita kupas. Oh redaksi Ini berarti awalnya berita. Berita Nah, ini. terus Biasa. beliau berdialog Loh, kan dengan iblis, muter-muter menyamar mana? Kon jukukno. Ojo kemana-mana, nanti tak mute kamu gitu loh. Jangan kemana-mana, satu dulu aja. Buka datanya, baca, kita kocek. Nanti kalau Itu itu kayaknya khurafat, akan websitenya bilang website- khurafat ya. website sebelah itu Kang, websitenya terjemahan sebelah gue kayak. Macan kayak stensil kan maca stensil bae. Wong selalu Macan kok ya. Suruh tunjukkan datanya, nggak mau tunjukkan data ngomong. enggak, itu bagaimana kalian memahami Lah itu? iya, Itu enggak tunjukkan kuropat. datanya itu tunjukkan. Kamu jangan ngomong aja. Jangan kasih pertanyaan. Gini, kita itu edukasi dengan jujur. Nah, kalau di kami ini enggak kuropat, nih begini gitu. Lah ya, kamu Nah, katanya biar kamu nanti tadi orang ada awam cukupnya. itu tidak Ini loh, menganggap. orang bisa menilai, orang bisa menilai kalau ditunjukkan dulu, kalau tidak ditunjukkan. Lah iya, akhirnya ya. orang ke Wahabi semua gitu loh, Kang. Loh, Makanya Udah Tunjukkan semua dulu. kuropat uwe. Ya pantas jadi Wahabi semua. Sampai ngejelasannya kayak gitu Kang Macan. Lah iya. Kurofat. Ya Kurofat itu ajarannya ngiming-ngiming, janji-janji atau tahayul atau halu. Balik nak Dewi boleh. Wah, iya. Aku ancas iku, diancok ancas iki. Nah, seperti Ki Anjas gini loh, Chan, tunjukkan datanya, ya kan kitabnya apa,
Ya kan enak nanti kitabnya itu apa, terus pengarangnya siapa, kemudian tunjukkan datanya. Kamu seharusnya pakai seperti itu agar supaya bisa dipelajari semua. Ngono lho. Ojo awakmu ngomong dewe dalil kitab iki moco ae kon enggak. Kan itu kamu lucu. Sik. Gitu loh. Halaman berapa kan ngono enak. Mau kita apa? Lawang binatang kok bisa baca kitab itu dari mana logikanya? Lagi anjas gak oleh lah. Oh, zaman Nabi Sulaiman lo binatang sok ngomong kok. Ya mungkin ini sisa-sisa itu lho. Iya. Jan, tunjukkan kitabnya Jan. Iki apa ngono Bang Mas Rian, Potrek, ya, Romo Faku, terus ke Anjas, sing iso maca kitab. Ayo tuton kitab ayo. Kalau kita itu cuma mendengarkan Bang Kepril, Bang Pram, saya itu mendengarkan. Ayo coba tunjukkan. Ya kan, kau kan duduk lo muter-muter ket mau kon. Bukan luko macan iku gak duwe isin, lawang kontoli gondal gandele gak gawe pakaian kan macan. Di Anjas, saya itu sangat setuju dengan pendapat Bang Ian dengan Bang Gabriel. Masalah keyakinan, keimanan itu tidak perlu kita bahas karena beda-beda. Nah ya kan, lek macan enggak tuku kopi duduk diombe tapi diragai raup. Nah itu yang berbeda. Nah, disinilah perbedaan antara muhibin dan kita gitu loh. Muhibin itu ketika masuk ke room kita yang dibawa itu keimanan, bukan terkait data. Kayak tadi itu disuruh nunjukin data aja enggak mau dia, ya kan? Hanya keimanan gitu tok dia itu gitu loh. Artinya apa? Ya itu tadi, beli kopi bukan digunakan untuk minum tapi digunakan raup. Wah, itu. Enggak, ini yang pertama itu ular berbisa merampat pada tubuh tanpa rasa takut. Masya Allah. Wis pancen rada koplak kok. Nah, ini saya bacakan ya, tapi jangan diketawain ya nek aku. Macan itu pernah tuku odol iku segede kupinge Kang Luko. Cuk cangkemmu bosok biasa kon anjas. Dia cuk anjas sih. Aduh ya Allah. Jan. Aku bingung mek macan iki ya kan. Padahal lagi ini wakil loh Jan. Oh ini parah lagi nih, berpindah sendiri pelayan ya, terkapar mati. Wih, ya kan? kendi beliau berpindah sendiri. Wih nang bocon, ojo cerita. Oke, saya bacakan ini. Coba tunjukkan. Coba kamu Wamin nanti karamatihi anna dan karamah beliau. Coba ulangi mana? Al-khadimu wakibu nasubilah kendi menghadap ke kiblat. Rusak iki ngene iki. Nah menghadap kiblat, pelayannya berdiri membisu. Syekh memandang ke arah mereka. Pelayan ambruk mati. Yopo mati. Sebentar ya. Membunuh orang. Tolong di-mute macan dulu. Tolong di-mute macan itu ya. Tolong di-mute sebentar. Jadi begini ya. Kemarin itu macan itu berdebat dengan saya ketika dia membawa satu narasi bahwa Syekh Abdul Qadir itu bisa merebut ruhnya dari malaikat Israil. Itu salah, ceritanya sebenarnya bukan itu. Jadi cerita sebenarnya itu redaksinya itu bukan merebut ruh tetapi mendoakan ruh. Enggak, iki mendoakan. Iki Kenapa membunuh demikian? pelayan beliau loh. Karena mosok ndilo ae so mate iki lho.
Wis awakmu kitab gak diwaca gak didudukno. Nanti kalau Ini sudah saya tunjukkan kitabnya saya tadi. turunkan karangannya siapa, nanti dibentuk seperti ini ya, seperti Ki Anjas ini, nanti kita baca sama-sama, kita koreksi bener enggak kitabnya. Gitu loh kan enak. Kita masalah percaya sama katanya sampean kalau nggak ditunjukin. Kayaknya cetakannya punya beliau itu beda. Oh, cetakan beto mana? Iya. Cetakannya beda kayaknya. Loh kan, cetakannya beda kan? Kan repot iki Wahabi iki. Wapi matamu bicek. Chan, kamu sama Vivi mau bahala Chan biar cepat mati Chan. Jangan. Kasihan kalau macan mati, siapa yang ngubur? Kak anak berani, paling dijukuk kulite. Kalau macan mati, ya kan? Kalau orang mati meninggalkan nama. Kalau macan mati meninggalkan kulit. Itu perbedaan. Kita izin turun dulu nggih. Para Gus para ya. Ngapunten ingkang kathah nih ten lepet-lepete. Nggih, ngapunten Bang Gabriel, ngapunten sing kathah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah iki. Oh, kameranya itu beda pabrikan itu. Nah, ya kan? Jelas iki. Iki lho, gak kena iki. Ini kameranya bukan ya, di masa depannya gitu loh. Apa iki gak ketok iki? Kamera burem itu berpengaruh ke masa depan enggak itu? Iya berpengaruh iku. Ya pantas wae salah tafsir Saya Enggak, belum tenang ini dulu. Sebentar ya. Sebentar. Ya pantas wae ceritane ngono. Udah jelas ini. Iki kamera HP ini Karo Mas Abdul Qadir elek. Al-Jilani. Saya pengen tahu simpulnya Berlebar. mendeteksi kitab itu dari simpul lalu taklifnya itu ada gitu loh. Kau Jadi banyak dari kali simpulnya, ceritamu Dian, cok ini. dari Udah tak tunjukin simpulnya data. Bawah itu ada apa? taklifnya. Blogspot URG ya. Bentar, sumbernya itu blogspot URG. Ning isor kowe mau. Ning bukune. Blogspot Iya, matamu bener. picek iki. Ya ada Jajal blogspot buka. ini. Lah orang ada tulisannya blogspot itu tadi. Ada tulisannya itu loh di bawah, jajal coba. Lah ini ada kitabnya ini. sebentar Silakan ya, sekali ada kalian satu- baca, banyak itu karomah Sebentar. yang curriculum added itu banyak. Sebentar ya. Jadi akan ditolak semua nanti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku boleh ngomong teracan. Wah, Ini loh jadi Chan, macan misalkan kita gemblung aja. Misalkan ada satu cerita dari yang sering dinarasikan macam menolong orang yang di dalam kubur misalkan ya arwah kan. Itu sebenarnya redaksinya nggak begitu. Redaksinya itu ketika di dekat kubur dan Syekh Abdul Qadir itu tahu ternyata itu disiksa, maka merintihlah orang yang di kubur itu. Lalu fasajada syekh wa baka wa da'allahu ta'ala birahmati. Ya gitu. Udah jelas itu. Dzalikar ruh. Fa'u lah jelaskan itu Cukup artinya itu kan? apa? Jelas Akhirnya diselamatkan gitu loh. Diselamatkan karena apa? Karena doa, berkat doa dari Syekh Abdul Qadir. Dimintakan rahmat di situ. Nah, Itu loh. Udah pas itu berarti Banyak lagi. Itu wes pas. Itu tidak melanggar syariat. Kita itu kalau melewati kubur, ya kan? Kita malah assalamualaikum itu termasuk doa wes. Nah, itu. Nah, itu dirahmati karo dia. masalahnya sumbernya kayak mau Kang Buku nenek Jawahirul Mani sumbernya. Tafrihul Qadir. Ketorong enggak? Terus Nuzul Burhan. Ana anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi ku piye iku? Buset. Wah, ngomong lu Itu karomah Syekh Abdul Qadir Jilani itu.
Cara moco-mocan wis keliru Chan. Ojo diterusno. Primbon ya lah iku ya. Koyok moco primbon ae riko iki Chan. Anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Yo apa iku? Coba. Lah mocomu iku wis keliru. Iya enggak bulat. Yo kok diwoco. Oleh tak jawab mana? Oleh tak jawab Coba mana? dijawab. Inilah gak mampu jawab, disalahkan Sebentar. bacaan orang. Sebentar ya, ketika anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard, kan di situ redaksinya kayak gitu. Tetapi baca bawahnya coba. Baca bawahnya. Apa lanjutannya? Enggak, itu apa itu artinya itu? Oh, artinya gampang. Makanya baca bawahnya gitu loh. Ya apa itu? Coba takwilkan lah itu, coba. Bahwa bukan takwil, itu di situ di kitabnya ada kok keterangannya bahwa yang dimaksud anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard itu hubungan kedekatan hanya saya itu hamba yang hanya kepadamu ya Allah kami menyembah begitu. Enggak ada yang lain. Ini posisi saya sekarang sih. Itu bentuknya kalau di dalam syair-syair Arabik ya, di dalam syair itu bentuknya tuh ghazal. Kayak gitu. Seakan-akan itu beliaulah yang dekat seperti itu. Makanya begitu loh. Lah iya, coba jujur kalian dalam menghukum. Ini loh. Astagfirullah, kita akan mau syair sampai enggak? Objektif. Ini loh. Ini loh dalam sebentar ya, dalam beribadah kita itu memang disarankan begitu. Kita ya hanya dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Saya itu sendiri, Allah itu sendiri. Ana wahidun fil ard wa anta ya Allah wahidun fis sama. Begitu. Karena hubungan sesembahan. Itu yang dinamakan hablum minallah itu, antara manusia makhluknya dengan Robnya. Pas kui. Macan nggak Keren. Macan nggak ngerti. Ta'budan ilallah gitu loh gimana kok. Itu bentuk kayak gitu tuh udah biasa diungkapkan yang kayak gitu. Kenapa? Itu bentuk sanjungan. Nah, yang nggak biasa itu. Lah terus yang membunuh khodam beliau itu, yang beliau melihat aja terkapar langsung. Oh, pelayan beliau itu piye? Nggak ada itu. Nggak Coba cerita lengkapnya. Waduh. Mulai ngawur ini. Mulai Duduk ngawur itu ada di Nuzul Jangankan Burhan. ya seperti Nuzul Burhan ini. sekelasnya si Abdul Qadir Al-Jailani. Nuzul Burhan Kelasnya itu. Imro'ul Qawis ya. Kemudian yang para mu'allaqat sab'a atau asyro yang mereka itu di bidang syairnya memang jago. Banyak syair-syair yang dinisbatkan ke mereka padahal itu bukan punya mereka. Apalagi sekelas si Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Nah, ketika saya Abdul Qadir Al-Jailani di Indonesia, duriahnya itu bilang begini. Apakah benar ada cerita kayak gini? Kalau ada cerita kayak gitu, jangan dipercaya. Itu saya ngomong sombong. Syekh Fadil, ya kan? Syekh Fadil yang sering ke Indonesia itu. Syekh Fadil Al-Jilani. Artinya gini loh, konsepnya begini kawan. Kita itu wajib percaya adanya karomah dan juga mukjizat ya, seperti halnya mukjizat kita wajib percaya, tetapi percaya kepada kewalian seseorang dan karomah seseorang itu tidak wajib. Misalnya ono Syekh Abdul Qadir, ada cerita Syekh Abdul Qadir bisa begini atau begitu. Apakah kamu wajib percaya? Tidak ada, karena tuntutan syariatnya nggak gitu. Gimana sih? tuntutan syariatnya saya baca ya. Kenapa kok diceritakan kok yang seperti itu? Itu ada hibrohnya di situ, ada ibrohnya. Nah, betul. Nah, Untuk itu apa? pinter kamu ada hibrohnya. Hibrohnya apa? Untuk menguatkan keimanan, Tapi mungkin untuk bukan memperlihatkan menipu, untuk- tapi bukan karomah. Nah, ibrohnya itu yang kita lihat gitu loh. Bahkan Ini saya bacakan seperti ya. Dajjal saja itu ada manfaatnya loh Dajjal. Se- Membuktikan bahwa adanya hari akhir. Aku peta kok macan. Apa ibrohnya? Ketika satu cerita Habib itu meremas susu di pinggir jalan. Ayo, itu ibrohnya apa? Cangkamu bosok ini. Loh, ibrohnya apa itu? Ibrohnya apa? Masa ini ngono pisan Kang Budrek. Ada. Ono, tunjukkan ya Anjas. Kok malah aneh ini Dajjal. Sini saya bacakan ya. Dalam kitab bawah Itu di ya kan? Tadhkirun Nas Ya ini ya saya bacakan dalam kitab Mawahibus Somad fi Hilil Alfadhil Subat ya.
Karang Syekh Al-Almati Ahmad bin Hijazi ya. Ini dijelaskan ya kan, wal auliya daru karimatin rutab. Kitab Matan Zubat nih. Sebentar diam kamu. Makanya di sini ya, bahwasannya wal auliya dzu ai ashabu karomatin jaizatun wa hiya jam'u karomat. Jadi jaiz. Hukumnya itu jaiz kan? Boleh berarti. Boleh. Bukan wajib untuk mempercayai tapi boleh terjadi. Lo enggak yang masalah itu loh yang di pinggir jalan kata Kang Botrek itu loh. Barusan ya. Apanya? Kalau itu bukan karoma itu, Cak. Enggak, itu adanya duduk sih gitu loh. Itu di dalam buku saya itu babnya itu min karomatil asusila gitu, ada 12 poin ya, 12 karomah asusila dari Pahlawi. Lo sampean itu dapat di mana itu? Aduh, itu di Tazkirun Nas itu ada. Oh gitu ya. Aneh-aneh ya Macan mulai ngising macan ini. Lek meremah susu terus dimemek ku ngelak kan. Masuk angin kok ngamuk pi. Nggak ngono Chan, kebiasaan kok Chan. Jadi di situ Chan ya kan. Jadi kita ndak boleh Chan ya kan. Aduk karoma menyalahi syariat itu ndak ada Chan. Kemudian ini loh orang iya Nabi Khidir juga menyalahi syariat Nabi Ibrahim. Orang mendapatkan karomah itu posisinya adalah posisi kedekatan dia dengan Allah. Lah, wong dekat dengan Allah kok meremah susu, yang ada menyewa LC. Ada itu aku punya yang menyewa LC itu. Terus ada Kamu lagi yang tahu hikmah daripada Nabi Allah Musa